Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Okay, let's continue our study, our ngaji. Please open your PDF. New teachers, how many new teachers? 1, 2, yeah. Did you join the group? Ice 6 already? Can you send the invite? Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday, last meeting, if you still remember, we talked about it is recommended to ask about someone's condition after getting sick to his family. Ya, disunnahkan menanyakan kabar orang yang sakit kepada keluarganya. If in our daily activities, in our life, it is like sometime piye kabare, apakah sudah sembuh, nah like that, ya. Okay, can you resend the PDF file in the group, Ms. Nana? PDF of Riyadhus Shalihin. Okay, halaman berapa itu? Hadis 146. Jadi intinya adalah ini sunnah yang this is the sunnah. Maybe many people do not even realize and consider that this is sunnah. Asking about someone's conditions after getting sick to his family or to him directly. Gimana, sudah sembuh dah? So this is the kind of our attention to someone, being attentive. Okay, being attentive, to show our attention to someone who already in good conditions. Itu ada hadisnya, dan itu pernah dilakukan Rasulullah. Dan apa semua, everything Rasulullah did, it become sunnah. Next, bab 147 yang harus diucapkan oleh orang yang merasa ajalnya telah dekat. Babu ma yaquluhu man ayyisa min hayatihi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustanidun ilayya yaqulu Allahumma ighfirli warhamni walhiqni birrafiqil a'la, muttafaqun alaih. From Aisyah radhiyallahu anha, she said, I listened to Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam while he was lying down his body to me. He said, Ya Allah, ampunilah aku dan rahmatilah aku dan pertemukan aku dengan orang-orang yang mulia, rafiqil a'la. Jadi ini hari-hari terakhirnya Rasulullah ketika sakit, beliau dekat dengan Sayyidah Aisyah, nyender sakit itu sambil berdoa seperti ini. Wa ana qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mauti. Dari Aisyah ia berkata, aku melihat Rasulullah di saat akan meninggal di sisinya. Jadi memang hadis-hadis yang sifatnya private itu banyak dari Sayyidah Aisyah. Indahu qadah fihi ma. Di sisi beliau itu ada bejana yang berisi air. There is a container and inside it the water. Wa yudkhilu yadahu fil qadah, and then he insert or he put his hand into that container. Summa yamsahu wajhahu bil ma, and then he wipe his face with that water. Summa yaqulu, jadi raup, Kanjeng Nabi itu raup karena panas mungkin ya. Summa yaqulu Allahumma inna ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolonglah aku menghadapi sakaratul maut. Itu doanya. Babu istihbabi wasiyati alil maridi wa man yakhdumuhu bilisani ilaihi wa ihtimalihi wa sabri ala ma yashukku min amrihi wa kada al wasiyah biman qaruba sababu mautihi bihaddin au qisasin wa nahwihima.
Ana Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainah atat an-nabi, ada perempuan dari Bani Juhainah, dia mendatangi Nabi. Wa yahubla minaz zina, dia hamil karena berzina. She is pregnant because of intercourse, ya. Lalu berkata, wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa besar. Ya Rasulullah, aku ini luar biasa, ini hadis ini luar biasa. Coba kita amati, ya. Ada orang hamil karena zina, and then she came to Rasulullah, ya, declaring that she is pregnant. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya, aku telah melakukan dosa besar, laksanakan hukuman Allah. Kemudian fada'a Rasulullah waliyaha faqala ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini hiha fa fa'ala fa amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam fa shuddat 'alaiha siyabuha summa amara biha farujimat summa shalla 'alaiha. Lalu Rasulullah memanggil walinya dan berkata, jaga ia baik-baik, nanti bila telah melahirkan, ya, when she already give the birth, bawa dia kepadaku. Lalu ia melakukannya, kemudian Rasulullah memerintahkan agar pakaian wanita tersebut dipasang kuat-kuat, kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Setelah ia wafat, Rasulullah mensolatinya. Ini artinya Rasulullah itu ya manusiawi banget. Ada orang yang dosa besar karena harus dihukum secara syariat, ya, dicambuk karena dia sudah berzina. Dia mengaku kepada Rasulullah, apakah langsung dicambuk? Tidak. Kata Rasulullah, kamu nanti kalau sudah melahirkan, kamu datang kepada saya. Dan Rasulullah itu pun Rasulullah menyuruh orang untuk mencambuknya. Nah, mungkin karena sakit, kemudian dia wafat, kemudian Kanjeng Nabi mensolatinya. Kanjeng Nabi ya enggak terus enggak mau mensolatinya, benci dan enggak, tetap disolati. Didoakan sama Kanjeng Rasulullah. Paham tum? Babu jawazi qaulil marid ana waji' au syadidul waja' au mau'uk au warasah wa nahwu dzalik wa bayan annahu la karahata fi dzalika idza lam yakun ala sabili tasakhat wa idharil jaza'. Bab menerangkan boleh orang sakit mengucapkan I'm sick atau saya meriang atau aduh kepalaku, boleh, intinya boleh mengeluh dan semisal, bila tidak untuk marah dan menunjukkan kegalauan. Jadi memang manusiawi, boleh kita mengeluh, tapi bukan untuk protes, ya. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala nabi, aku masuk menemui Nabi, dari Ibnu Mas'ud. Wa huwa yu'aku, beliau sedang merintih. Famasistuhu, maka aku menyentuhnya. Faqultu innaka latu'aka wa kan syadidan, sesungguhnya engkau merasa sakit begitu berat. Kemudian ia bersabda, ajal ini aku kama yu'aku rajulani minkum, aku merasakan sakit seperti dua orang laki-laki di antara kalian merasakannya. Muttafaqun alaih. Jadi Nabi juga merasakan sakit, tidak apa-apa. It is okay to express our sickness, ya. Maybe by expressing our sickness, our illness, it can make us more relaxed, ya, daripada diimpet, ya. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sa'id bin Abi Waqqas, ia berkata, Rasulullah datang menjenguk ketika sakitku begitu berat. And then I said, faqultu balaghabi ma tara wa ana dzu malin wa la yarisuni illa ibnati. Wa dzakara al-hadis muttafaqun alaih. Aku merasakan seperti yang kau lihat, dan aku mempunyai harta dan tidak seorang pun yang mewarisiku kecuali seorang anak perempuanku. Wa anil Qasim bin Muhammad qala qalat Aisyah radhiyallahu anha wa ra'sah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sah wa dzakara al-hadis. Dari Sayyidah Aisyah berkata, duh kepalaku. Lalu Nabi bersabda, tetapi akulah sebetulnya yang merasakan sakit kepala. Jadi Sayyidah Aisyah ya pernah seperti itu. Kanjeng Nabi juga pernah seperti itu, sakit, merasakan sakit. Bahkan in the end of the last days of Rasulullah, ya, he was really sick at the time. What we say, demamnya itu sangat tinggi sekali. Rasulullah suffering the fever very high.
Gregesnya tinggi sekali. Kanjeng Nabi itu sampai menggigil. Kayak apa ya? Ya seperti itu. Kayak beliau bahkan merancau ya. Jadi kayak ngomongnya itu kayak orang-orang ngigau. Jadi karena saking panasnya. Itu beliau mengatakan bahwa sesakit-sakitnya orang yang serendah-rendahnya level orang yang sakaratul maut atau ketika nyawanya dicabut itu, kata Rasulullah, seperti kambing atau domba yang dikuliti hidup-hidup. Itu kata Rasulullah, itu yang paling ringan rasanya, kata Rasulullah, orang yang nyawanya dicabut. Seperti itu. Bahkan di dalam hadis diriwayatkan bahwa malaikat pencabut nyawa itu sangat-sangat berhati-hati ketika mencabut rohnya Rasulullah, sangat berhati-hati. Ya. Babu talqinil muhtadir la ilaha illallah, menuntun orang yang sedang sekarat membaca la ilaha illallah. An Mu'adz radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dari Mu'adz, ia berkata, Rasulullah said, who is the last his word in this word la ilaha illallah, ya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, niscaya masuk surga. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, atau dia mengucapkan Allah saja, itu sudah sangat cukup. Karena kondisi sakaratul maut menurut para ulama itu sangat berat. Dan sakaratul maut itu adalah momen-momen the last minutes of syaitan, ya, untuk merayu manusia sekali lagi, siapa tahu dia mensekutukan Allah. Itu luar biasa. Luar biasa. Saya dapat cerita ketika datang ke denanya itu, ketika tahlilan ada pengasuh pondok sana yang wafat, yang ceramah waktu itu Al-Mafurlah Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, ya, ahli tasawuf. Beliau menceritakan bahwa ada seorang alim, seorang ahli ibadah itu ketika detik-detik akhir itu menjelang sakaratul maut, dia itu kedatangan gurunya yang sudah meninggal. Dia kaget. Wahai guruku, engkau datang, ada apa gerangan? Kemudian gurunya ini mengatakan, wahai muridku, dulu yang saya ajarkan waktu di pondok itu tidak seperti ini. Jadi itu sebenarnya setan datang berupa wujud gurunya itu mencoba untuk membelokkan. Sebetulnya itu ngene gitu loh. Padahal itu salah. Bahaya sekali. Ya. Nah, itulah kemudian kita selama hidup itu imannya kudu kuat, syahadatnya kudu kuat, pasrahnya, tawakalnya kudu kuat, karena itu yang menjadi pondasi nanti menentukan kita ini husnul khotimah atau tidak. Makanya nek kita syahadat di luar sholat, ya, karena kita tahiyat kan mesti asyhadu alla ilaha illallah. Di luar itu sering-seringlah wiridannya itu syahadatain, atau mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami din. Makanya saya mikir, Anda itu dalam sehari mbok ya itu apa? Yang baghilaka, really recommended for you. Mbok ya, kita itu dalam sehari itu ada momen sekian detik saja, 10 detik atau 30 detik. Kita itu betul-betul fokus khusyuk hanya kepada Allah. Karena belum tentu loh, koyok-koyok sampean sholat, koyok-koyok kita sholat, padahal sholat kita itu tidak khusyuk sama sekali. Kita masih memikirkan dunia. Makanya 30 detik saja dalam sehari. Nah iso ya sak menit, nah iso ulama-ulama itu khusyuknya luar biasa. Kita kosongkan semuanya, hanya fokus kepada Allah. Kalau perlu sampai nangis, sholawatan kangen Kanjeng Nabi, membaca Sayyidul Istighfar sambil nangis. Dalam sehari itu. Jangan sampai dalam beberapa hari kita itu tidak sampai ada momen kita ini me time dengan Allah, sehingga menjadikan hati kita ini keras. Makanya ketika sakaratul maut itu, orang yang di sebelahnya itu memandu orang yang kondisi nazak seperti itu dengan mengucapkan Allah. Para ulama ning Jawa itu ya Allah saja cukup. Karena dia berat sekali.
Disitulah detik-detik terakhir setan itu tarik menarik dengan amal kebaikannya. Iku nek di seliwurno bahaya iku. Makanya para ulama itu Allah saja, karena nanti kalau dia tidak kuat terus dia baru mengucapkan la ilaha terus kemudian wafat, gimana itu? La ilaha, tiada Tuhan, terus meninggal, tiada Tuhan. Masa ateis. Nah, soalnya ulama mana sing belo, iku ngono maksudnya niate la ilaha illallah. Jadi ada dua pendapat. Akhirnya jalan tengahnya ditalkin Allah, Allah, itu sudah sangat cukup. Ojo diwacano, ayo kulo pandu nggih maca ayat kursi. Ayat kursi kan panjang, berat bagi dia gitu loh. Sing urip sih enteng, tapi bagi orang yang kondisi very very heavy. Do you understand? So, Kanjeng Nabi ya give us the lesson. Di sini adalah qala Rasulullah an Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah. Talqin itu dari menuntun. Bahkan orang yang sudah dimasukkan di dalam kubur itu juga ditalkin oleh mudin, ya toh. Nanti kalau datang dua malaikat, jangan takut, jangan khawatir, itu adalah makhluk dari makhluknya Allah. Nanti kalau ditanya man rabbuka dan seterusnya, itu kan dituntun. Berarti dia mendengar, jenazah itu mendengar. Ditalkin la ilaha illallah, penting sekali. Berarti kalau kita ziarah kepada makam para ulama, kita ziarah makamnya wali, ya, itu sesungguhnya menurut Imam Al-Ghazali, wali itu ikut membacakan apa yang kita baca. Mulut kita qomat kamit, beliau juga ikut membaca, meniru apa yang kita baca. Anda baca tahlil, Anda baca yasin. Kemudian ketika Anda berdoa, wali tersebut ruhnya ikut amin, amin, amin. Makanya ono wong nek pikirane sumpek, where is someone his mind is stressful, and then he visit the maqbarah of salihin, awliya, and then he will get a calmness. Anda ziarah ke makamnya Syekh Jumadil Kubro, ya, Sayyid Sulaiman, kemudian ke Mbah Sunan Ampel, ke Tebireng. Ku nek mari ziarah lah atiku nyes ya. Rasanya tenang. Ya, ziarah ke Wali Lima atau kiai makam-makam yang ada di Kediri, kiai-kiai itu. Kenapa? Karena yaitu tadi, mendatangi makamnya wali itu mendatangkan kebarokahan. Enaknya wali kan begitu. Hidupnya saja kita sowan membawa ketenangan, dipandang saja kita menjadi tenang ketika sowan. Wafatnya ketika kita ke makbarahnya juga mendatangkan ketenangan. Itulah waliullah. Jenenge kekasihnya Allah. Jombang ini akeh, makanya Jombang ini in the city Jombang, you will not find any mall. Jombang ini tidak ada mallnya, paling pol ya Linggajati, Superindo ya, Sentari ya. Mau ke mall mana? Not like Mojokerto, not like Kediri. There is a mall, some malls ya. Tapi kalau mau pelesir di rekreasi di Jombang ya rekreasi kuburan ya. Ada makomnya Tebireng, makom Denanyar, makom Tambak Beras, Rejoso. Seperti itu. Ya, kalau mau happy-happy ya larinya ke Kediri, ke Mojokerto itu ya. Jombang ini banyak makbaroh. Oke ya. Oke, lagi. Babu mayaqulu ba'da taghmidi al-mayyit, yang harus diucapkan setelah memejamkan mata mayit. Anu Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah wa qad syaqqa basar. Rasulullah masuk melayat Abu Salamah. Saat itu matanya terbuka. Lalu and then beliau memejamkan kedua matanya. And then Rasulullah close his eyes. Summa qala inna ruha idza qubida tabi'ahu al-basar. For verily when the soul bila dicabut, apa? Nyawa dicabut itu apa bahasa Inggrisnya? Masuk ekstrak. Take away. What, Ahmad? Mr. Ahmad? Taken away. When the soul is taken away, ya, from the body, fitrahnya mata itu akan mengikuti ruh dicabut.
Umpama nek teko arah kanan gitu, kanan dhuwur nanti dia akan mengikuti. Ya. Arah kiri yo. Mengikuti dia. Mata ini akan mengikuti. Makanya terus melek. Nah, dalam Islam terus dipejamkan. Maka terdengarlah suara gaduh keluarga Abu Salamah. Jadi keluarga Abu Salamah ini gaduh, ya, nangis. Rasulullah bersabda, "Fadhajjan nas min ali faqala la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqul." Nabi bersabda, janganlah mendoakan diri kalian kecuali dengan kebaikan. Don't say anything except kindness. For verily, karena apa? The angel akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Ya, sungguhnya para malaikat mengaminkan apa yang kalau ucap. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatuhu fil mahdiyyin wa khlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrih. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkat derajatnya bersama orang-orang yang diberi hidayah. Engkaulah sebagai ganti untuk orang yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan dia. Wahai Tuhan semesta alam, lapangkanlah kuburnya dan berilah cahaya. Atau ada doa yang lain, Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nah, ini penting sekali. Di mata itu harus dipejamkan, karena dia mengikuti arah ruh ketika dicabut. Dah titik, wallahu alam bishawab.